Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita akan mengawali untuk ibadah doa malam hari ini. Mari sebelum kita mulai dalam pujian dan penyembahan kita akan awali bersama dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh tetap menikmati akan segala kemurahan, bahkan berkat-berkat yang melimpah berasal daripada Tuhan. Terlebih untuk kesehatan, kekuatan yang boleh Tuhan anugerahkan menjadi bagian yang tersendiri bagi kami, sehingga dengan tubuh yang sehat kami dapat kembali malam hari ini untuk sebentar masuk di dalam doa-doa kami. Memberkati kiranya ibadah doa kami malam ini dari awal sampai dengan berakhirnya nanti dalam pimpinan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian nomor 106, Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tiraya suci. Kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, amin Tuhan, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tiraya suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, amin Tuhan, menyenangkanmu,
balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan, diam dalam bait-Mu. Kami bersyukur memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya.
Engkau yang menolong hidup kami, Yesus. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam namamu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kuasai batin dan hidup kami untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur, kasih-Mu besar, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kebaikan yang kami boleh nikmati dari Tuhan. Kami bersyukur. Jamah setiap hidup kami Tuhan, kuasai hati kami. Kami memuji, kami menyembah, syukur. Ampuni kami Bapa, layakkan kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah, syukur. Terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin
saat kau berfirman. Amin. Ku kuat saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya diserahkan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, kami bersyukur. Jamah dan kuasai kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Bagi-Mu tak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan segala puji dan kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami memuji dan kami menyembah. Terima kasih. Syukur
kami bersyukur, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kuasai batin dan hati kami, ajar kami sungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah. Terima kasih, kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami bersyukur, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin, tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita tetap berharap pada Tuhan dalam segala keberadaan kita, dan terlebih malam hari ini kita akan menyatukan hati kita bersama untuk kita berdoa mohon kemurahan Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, untuk segala pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Biar kiranya Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengatur seluruh bangsa dan negara Indonesia ini. Kita terus berdoa untuk medis, para medis, untuk aparat keamanan TNI Polri yang terus bekerja keras dalam memotong penyebaran dari pandemi COVID-19, agar semua boleh dilalukan, boleh diselesaikan, terlebih dalam menghadapi masa-masa new normal ini, masyarakat juga tetap patuh terhadap himbauan pemerintah, sehingga pandemi ini dapat segera diatasi, dan semua dapat kembali pulih, baik dalam bidang ekonomi, usaha, dan lain sebagainya. Lalu kita juga terus berdoa untuk jam-jam ibadah doa kita setiap hari Senin sampai Sabtu malam, ibadah raya, Minggu pagi secara online. Biar Tuhan tetap memberkati, terlebih memberkati seluruh keberadaan umat Tuhan, untuk kita bersama boleh semakin
giat dan setia kepada Tuhan. Malam hari ini minta Ibu Lea untuk menaikkan doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami semua yang ada di dalam kami, boleh belajar menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sempurnakan setiap pujian yang telah kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu masih jauh dari kesempurnaan, tetapi biarlah kiranya Tuhan sendiri akan menyempurnakan menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan dan memberikan kami kekuatan yang baru di dalam kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni setiap kami yang ada pada malam hari ini, ampuni kata-kata kami, ampuni perilaku kami, apa yang ada dalam hati dan pemikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan ampuni, sehingga Tuhan kalau sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat tidak terhalangi oleh dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia dan juga kota kami Lamongan tercinta ini Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, curahkan belas kasihan-Mu turun ke atas bangsa dan kota kami Tuhan, di mana masa-masa ini kami masih merasakan masa-masa yang sulit dikarenakan pandemi yang ada ini Tuhan. Kami tahu kami tidak sendiri, bahkan bangsa-bangsa lain pun mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami mohon, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan kota kami, kiranya Tuhan melawat bangsa dan kota kami, ampuni segala dosa, pelanggaran bangsa dan kota kami, bahkan seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Ampuni Tuhan, biar kiranya Tuhan segera melalukan pandemi yang ada. Biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan saja yang terjadi bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat aparat pemerintahan yang ada, para tenaga medis, para medis, TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa dan kota kami. Kami serahkan mereka yang ada di garda depan ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, marifat daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan pandemi yang ada ini. Biarlah kiranya Tuhan, mereka semua boleh bergandeng tangan dengan kami, rakyat yang ada, masyarakat yang ada. Biar kiranya kami boleh mentaati peraturan pemerintah, menjaga kebersihan diri, menjaga jarak, bahkan biarlah kami selalu menggunakan masker di mana-mana. Itu semua boleh menjadi kebiasaan kami, masyarakat yang ada, sehingga baik masyarakat, baik pemerintah bersama-sama bekerja bahu-membahu menanggulangi pandemi yang ada ini, sehingga boleh segera terselesaikan dan boleh kembali seperti sedia kala, baik secara ekonomi, baik secara politik, budaya dan sosial yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Jam-jam ibadah yang ada, yang masih dialihkan di ibadah doa malam seperti saat ini Tuhan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, dan juga kami berdoa untuk ibadah raya di Minggu pagi, juga secara online. Kiranya Tuhan memberkati jam-jam ibadah yang ada ini Tuhan, biar kiranya kami semua boleh bersama-sama membangun kesetiaan kami melalui ibadah-ibadah yang ada. Walaupun terpisah dengan jarak, tetapi tidak mengurangi kedekatan kami kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, baik untuk
mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, baik di musik, pujian, para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, guru-guru CM, semua mereka yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan, berkati mereka, terlebih iman mereka boleh semakin kuat di dalam melayani Tuhan, ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, biar kami boleh bersatu hati di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan kami. Tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan bagi para pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat, boleh kami kembalikan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati saat-saat ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama beribadah, tetapi kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Berkati kesehatan jemaat-Mu di tempat ini, berkati pekerjaan, berkati sekolah anak-anak kami, bahkan Tuhan yang lanjut usia Tuhan, tambah-tambahkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Juga Tuhan, terlebih kami mendoakan mereka, untuk mereka boleh semakin dekat, semakin giat di dalam mengiring akan Tuhan. Iman mereka boleh bertumbuh bersama-sama. Kalau saat ini mereka boleh berdoa bersama keluarga-keluarga masing-masing, biarlah mereka boleh membangun mezbah keluarga mereka dengan bersama-sama kami di tempat ini. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan, membangun iman yang kuat di dalam keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di tempat ini, mujizat Tuhan terjadi dimanapun mereka berada yang saat ini dalam kesakitan. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan, mereka yang saat ini di dalam kelemahan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Mereka yang saat ini dalam kesusahan, Tuhan memberikan damai sejahtera, penghiburan, sukacita dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang saat ini di dalam putus asa, juga Tuhan berikan kemenangan di dalam setiap pergumulan mereka. Kami berdoa biarlah jemaat Tuhan menyerahkan kehidupan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja, menjadi satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami, biar kami boleh membuka hati dan telinga kami untuk kami mendengarkan, merenungkan, bahkan dengan pimpinan Roh Kudus kami boleh melakukan semua firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amen. Biar kiranya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu dan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Dimanapun kami berada saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami pada malam hari ini, Tuhan yang menyempurnakan, bahkan kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan setiap permohonan kami melalui doa-doa yang kami naikkan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam doa malam pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan
yang pada kesempatan ini saya ingin memberikan tema firman Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah ada niat, rencana untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Sebagai ayat pertama kita akan membaca di dalam kitab atau suratan Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Suratan Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini cukup jelas bahwa saya dan saudara dikatakan di sini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saya dan saudara sudah dibenarkan oleh darah Kristus, oleh firman Tuhan. Maka saya dan saudara sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus akan hidup oleh iman. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, maka di sini dikatakan apabila ia mengundurkan diri, apabila kita mau berniat untuk mengundurkan diri ataupun meninggalkan Tuhan Yesus, Tuhan sangat tidak berkenan kepadanya. Sebab itu marilah apapun yang terjadi, kita mau tetap menyatukan diri kita dengan Tuhan. Kita mau melekat kepada Tuhan. Kita harus menjadi satu roh dengan Kristus supaya kita juga menjadi satu roh. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu di dalam 1 Korintus. Suratan 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mari saya dan saudara yang sudah memiliki iman dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau mengikatkan diri kita kepada Tuhan Yesus sehingga kita boleh menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Lalu kita lihat juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 bagaimana doa Tuhan Yesus bukan saja untuk murid-muridnya tetapi juga untuk kita yang pada saat itu kita masih belum dilahirkan. Ya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa doa dari Tuhan Yesus untuk kita semua yang pada waktu itu kita jauh masih belum dilahirkan, ya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari Tuhan Yesus begitu memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Mari kita yang sudah memiliki iman di dalam Tuhan Yesus ini, biar kita tetap kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Kita ada di dalam Tuhan Yesus, ya, dan Bapa ada di dalam kita, ya. Satu persekutuan yang indah, ya. Tuhan Yesus ada di dalam Bapa, kita ada di dalam Tuhan Yesus, ya. Sehingga tidak bisa, ikatan ini tidak bisa diputuskan oleh apapun keadaan dunia ini. Demikian juga bagaimana kita melihat hubungan yang demikian eratnya, ikatan yang sedemikian rupa yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Kita melihat juga di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau tetap ada menyatu dengan Tuhan. Tuhan Yesus adalah pokok anggur, saya dan saudara adalah ranting-rantingnya. Mari kita mau tetap tinggal di dalam pokok anggur, ya, supaya kita dapat berbuah banyak. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus juga akan memberikan kemuliaannya. Seperti Bapa memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Asal kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus, berarti kita mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus berarti kita mentaati firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi apapun keberadaan kita, kesukaran, kesulitan, ya, pandemi yang ada yang membuat kesukaran dan kesulitan itu semakin menjadi-jadi, tapi tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus, karena orang yang meninggalkan Tuhan akan mengalami kepahitan yang luar biasa. Kita akan melihat di dalam kitab Nabi Yeremia
pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua, ayatnya yang ke-19. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-19. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ayat ini berlaku dalam kehidupan kita. Kejahatan kita akan menghajar kita, kemurtatan kita akan menyiksa kita. Dan ketahui dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kita akan semakin pedih, perih. Biarlah kita terus hidup dalam pertobatan. Jangan sampai kejahatan itu, apalagi kemurtatan terjadi dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi janganlah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Hidup ini memang sukar, hidup ini sulit, hidup ini memang berat. Dan kita ingat, kalau kita melibatkan Kristus, seberat apapun, kalau bersama dengan Kristus, hidup yang berat boleh menjadi hidup yang penuh dengan berkat. Kanya ada di tengah-tengah, berat tengah-tengahnya dikasihkah Kristus. Di tengah-tengah kehidupan kita, terus kita melibatkan Kristus, maka hidup kita yang penuh dengan beban berat akan menjadi penuh dengan berkat karena Kristus yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan melihat contoh bagaimana kehidupan dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang terkenal dengan keras tengkuk, sekarang boleh bersukacita karena mendapatkan pertolongan Tuhan. Tapi tatkala dalam masalah, maka bangsa Israel mulai bersungut-sungut, mulai mengomel, mulai memusuhi Musa sebagai pemimpinnya, bahkan menyembah kepada berhala dan lain sebagainya. Kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita akan lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya.
sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Ya, 7 tahun cukup lama. Ya. Itulah sebabnya mari jangan kita berbuat jahat, jangan kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, maka hidup kita tidak akan terkontrol, hidup kita akan sembrono, hidup kita akan semau gue, seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi bangsa Israel yang terkenal dengan keras tengkuk, yang seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan dalam menghadapi masalah. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel menjadi melarat. Dikatakan pada ayat yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dalam keadaan yang sudah melarat, yang mungkin dikatakan di sini melarat, mungkin saking miskinnya. Ya, mereka setiap panen tidak pernah menikmati hasil panennya karena sudah diserbu oleh orang-orang Midian, orang Amalek. Ya, bahkan dikatakan mereka datang dengan berbanyak-banyak, saking tidak bisa dihitungnya, sehingga ada kalimat yang berbanyak-banyak seperti belalang, sehingga orang Israel dalam ketakutan yang luar biasa. Mungkin saat ini kita menghadapi pandemi seperti ini, ada yang merasa takut yang luar biasa, seperti rasa takut yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada waktu itu dalam pembacaan kita di Hakim-Hakim pasal 6 ini. Ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut, tapi juga sebaliknya kita tidak boleh takabur, tidak boleh sombong. Aku lo anak Tuhan, gak ono virus parek-parek karo aku. Dalam nama Tuhan Yesus, virus-virus corona, virus semua virus sudah dihancurkan. Tidak boleh demikian. Kita memang tidak boleh takut. Kita harus tetap tegak berdiri, kuat di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak boleh takabur. Apa yang menjadi anjuran pemerintah itu juga harus kita taati. New normal, mari
kita tetap jaga jarak, kita tetap sering-sering cuci tangan. Bahkan setelah kita pergi, apalagi kita setelah belanja dari pasar, cepat kita mandi, keramas, cuci rambut, pakaian-pakaian dicuci, dibersihkan dengan rinso dan sebagainya. Lalu kita kemana-mana, kita taati, kita mau pakai masker. Ya. Bukan karena sekarang musimnya pakai masker, ya, lalu hanya dipakai sebagai hiasan. Tapi itu harus kita lakukan untuk kesehatan kita bersama, supaya virus ini dapat cepat teratasi dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap untuk menjaga supaya kehidupan kita tetap berpaut kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat-saat sekarang ini kita mungkin di antara saudara ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin kehilangan gaji yang dipangkas, ada yang dipangkas separuh, ada yang dipangkas sebagian kecil, atau mungkin juga sebaliknya menerima gajiannya sebagian kecil, bahkan tidak menerima gaji sama sekali. Mungkin juga saudara yang memiliki sesuatu, ya, mungkin ada tabungan dan sebagainya, semua harus dikeluarkan karena memang pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang saat-saat seperti ini. Mungkin juga ada yang mengalami kena gendam sehingga apa yang ada padanya hilang, baik itu mungkin uang atau mungkin perhiasan dan lain sebagainya. Saat-saat seperti ini mungkin kita mengalami sesuatu yang hilang demikian, tetapi jangan sampai iman dan harapan kita di dalam Tuhan Yesus juga ikut hilang. Sebab itu firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Apa yang ada pada kita, iman di dalam Tuhan Yesus ini, terus kita pegang, kita pelihara sampai akhir hidup kita. Matius 24 ayat 13 itu kita pegang, kita harus setia sampai ke akhir. Karena hanya orang yang setia sampai ke akhir itulah yang akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Ayat 13. 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita. Jangan sampai kita meninggalkannya. Kita meninggalkan Tuhan Yesus berarti kita meninggalkan sumber air yang hidup. Dan di sini dikatakan semua orang yang meninggalkan Engkau, semua orang yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu. Orang yang menyimpang daripadamu, yang menyimpang daripadamu, yang tidak taat kepada firman Tuhan, akan dilenyapkan di negeri. Kita yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu, dan yang menyimpang daripada Tuhan
juga akan dilenyapkan. Sebab itu jangan ada di antara kita yang ingin untuk meninggalkan Tuhan. Kembali lagi kita di dalam kitab atau suratan Ibrani. Pasal yang ke-10 tadi kita teruskan dengan ayat yang ke-39. 10 Ibrani ayat yang ke-39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus tidak menghendaki kalau kita mengundurkan diri, dan ditegaskan juga bahwa saya dan saudara bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ingat saudara, kalau kita mengundurkan diri, meninggalkan Tuhan Yesus, berarti satu kebinasaan. Peganglah ayat, 3 ayat yang menjadi pegangan kita supaya kita jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, pasti kita semua sudah hafal. Tapi jangan hanya hafal, tapi itu sebagai pegangan kita. Karena siapa yang tidak percaya akan binasa. Ya, sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Lalu Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga, datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini selain daripada keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. 3 ayat ini saja sudah cukup untuk menjadi pegangan kita supaya kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit, masalah yang bertubi-tubi, tetap kita pegang firman Tuhan, pegang iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kita mengundurkan diri, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus supaya kita tidak binasa. Kita selamat di dunia ini, selamat juga surga menjadi milik saya dan saudara. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan iman kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita tetap kuat berdiri tegak untuk terus mempertahankan dan memelihara iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini biarlah kiranya firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan ini Tuhan, yang dengan sederhana ini, biarlah kiranya Allah Roh Kudus-Mu terus memberkati sehingga anak-anak-Mu boleh menerimanya dengan baik dan kami semuanya dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami akan sanggup melakukannya. Dan kami yakin Tuhan, kalau kami sanggup melakukan taat kepada firman-Mu, maka Engkau Tuhan kami yang kami sembah tidak akan pernah tinggal diam. Apa yang menjadi masalah kami itu juga masalahnya Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kami itu juga persoalannya Tuhan. Dan Tuhan, kalau kami sudah tidak mampu berbuat apa-apa, Engkau yang bertindak untuk kami. Tuhan yang berperang untuk kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu lebih dari pemenang.
Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu semua yang pada kesempatan malam hari ini boleh bersama-sama kami Tuhan untuk beribadah doa malam. Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami akhiri doa malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ibadah doa malam kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam secara online pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah doa online besok pada jam yang sama 18.30 sampai selesainya. Tuhan Yesus memberkati.